Halo semuanya, selamat siang. Kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Possessive, Security Enhancers, Administrators Best Friend. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada hiring partners, instruktur, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di presentasi ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami ingin mengenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Saya Benny Adi Pranata, background Computer Science. Saya Yohan Putra Nugraha, background Software Engineering. Saya Nabahan Lukmansyah, komputerisasi akuntansi. Saya Fauzan Aliansyah, background fisika. Dan kami semua di sini sebagai full stack developer. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakang mengapa kami memiliki inovasi untuk membuat web ini. Kepada Mas Yohan dipersilakan. Untuk dapat menikmati layanan yang tersedia di internet, kita harus memberikan informasi berkaitan dengan data pribadi kita kepada penyedia layanan. Sepenuhnya kita harus bergantung dengan penyedia layanan terkait keamanan data pribadi kita. Belakangan ini, banyak kita ketahui fenomena terkait kebocoran data dari beberapa website atau aplikasi yang mungkin sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai developer, kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga privasi data pengguna layanan yang kita buat. Seiring dengan bertambahnya fitur dalam aplikasi yang kita buat, semakin sulit juga kita melakukan monitoring terhadap aplikasi yang kita buat. Maka dari itu, kami mencoba memberikan solusi. Possessive hadir untuk melakukan monitoring terhadap aplikasi yang dibuat. Dengan bantuan machine learning, Possessive akan memberikan notifikasi ketika terdapat akses yang tidak biasa terhadap aplikasi yang terdaftar dengan layanan Possessive. Baik, sebelum memulai demo, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ada 3 entitas di sini. Yang pertama adalah backend server yang melakukan check log request dan menentukan suspek, akan saya sebut sebagai Possessive backend. Yang kedua adalah antarmuka sederhana untuk Possessive backend. Selanjutnya akan saya sebut sebagai Possessive frontend. Dan yang ketiga adalah dummy server. Dummy server adalah server yang menggunakan service kami. Sebelum running proses backend, tes akan dijalankan. Dapat dilihat, hasil tes menunjukkan tes coverage hingga 94%. Hasil ini kami rasa cukup untuk menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana kami. Kemudian, running Possessive backend. Sekarang saatnya masuk ke Possessive frontend untuk mendaftarkan aplikasi baru. Pada halaman awal Possessive frontend, akan menunjukkan persentase dari global request dan statistik dari global request. Kemudian untuk mendaftarkan aplikasi baru, masuk ke section aplikasi. Kemudian klik tanda plus. Sebagai contoh, saya akan memasukkan nama example dengan site example.com. Pada saat dibuat, sistem akan memberikan aplikasi ID dan aplikasi token. Kredensial ini akan kita gunakan pada dummy server. Saya akan apply app ID-nya di sini. Kemudian saya akan apply app token di sini. Ya, setup selesai. Kemudian saya akan menjalankan dummy server. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan request ke dummy server supaya dummy server dapat meneruskan log tersebut ke aplikasi kita. Saya akan menggunakan SQL Map di sini untuk mengirimkan request ke dummy server di port 8081. Setelah itu, dummy server akan meneruskan ke backend server Possessive. Apabila ditemukan suspect request pada backend server, dapat dilihat di sini, probability mencapai 0,77, yang artinya 77%, kemudian akan mengirimkan notifikasi ke administrator server. Pada kasus ini adalah email saya. Kita lihat pada email. Email yang masuk akan memberikan informasi tentang suspek IP, yang mana semikolon-semikolon 1 pada node server adalah localhost. Kemudian apabila kita melihat pada dashboard Possessive, pada section aplikasi, example.com, di sini akan menunjukkan last suspect IP, semikolon 1,
pada waktu tersebut sesuai dengan SQL Map Pattern. Demikian demo dari aplikasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan workflow setup-nya, sama seperti yang telah didemokan sebelumnya oleh rekan saya. Awalnya administrator server itu di Possessive ini akan meregistrasikan aplikasinya atau websitenya untuk mendapatkan app ID dan tokennya sebagai third API yang diimplementasikan di server milik administrator tersebut. Lalu selanjutnya, di sini dapat dilihat bahwa request dari masing-masing client server akan diteruskan ke Possessive Backend. Pada Possessive Backend, terdaftar scheduler clone yang akan melakukan cek terhadap log-log tadi. Dan untuk pengambilan keputusannya, Possessive dibantu oleh Machine Learning Brain.js. Apabila ditemukan pola request yang sesuai dengan pattern SQL Map, maka sistem akan mengirimkan email via SendGrid ke server administrator berupa informasi suspek IP. Selanjutnya, stack-stack yang kami gunakan. Yang pertama itu untuk backend, yang itu terdiri dari Node.js sebagai platform runtime JS, Express.js sebagai framework Node.js, database yang kami gunakan yaitu MongoDB, Course sebagai mekanisme komunikasi request, dan di sini kami menggunakan package library Brain.js untuk training machine learning neural network sebagai penentu keputusan apakah dia sebuah suspek atau enggak berdasarkan training data. JWT token untuk sebagai validasi, Cron untuk schedule pengambil data log, dan juga SendGrid untuk mengirimkan notifikasi email. Untuk tes, kami menggunakan Jest dan Supertest. Selanjutnya, stack front-end yang kami gunakan. Yang pertama terdiri dari React sebagai web framework, Redux sebagai store management, React Router untuk navigasi, Lodash untuk grouping data log yang didapatkan, Bootstrap untuk styling, dan Chart.js sebagai package library untuk menampilkan chart, dan Axios untuk request client. Sekian presentasi final project kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih.